Tuhan selalu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami ingin selalu meninggikan Tuhan. Karena hanya dekat Engkau Tuhan kami merasa tenang Tuhan. Merasakan sukacita-Mu Tuhan mengalir, damai sejahtera-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu.
Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kencokakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Pak Kianli. Bapak Ibu, kita akan berdoa ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapak yang di surga, Bapak yang penuh dengan kasih, sebentar kami akan sharing, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami setiap yang mendengar Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan semuanya Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Ya, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan menjadi pegangan buat kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan di dalam nama Yesus. Amin. Pagi Bapak, firman Tuhannya sangat luar biasa ya. Tadi dalam Mazmur 31 yang ayat 23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu. Seringkali kita yang memikir sendiri, oh Tuhan nggak mau jawab. Seringkali kita memiliki prasangka yang jelek kepada Tuhan. Oh Tuhan nggak mau jawab, katanya. Padahal mungkin saja belum waktunya. Tuhan tahu persis keadaan kita. Kemarin saya ngobrol sama Bu Deborah bilang apa? Bahwa kita tuh istimewa. Betul, kita istimewa. Kita tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Tidak pernah kita dibiarkan terus dalam pergumulan kita. Semua ada akhirnya. Tidak akan kita dibiarkan menghadapi masalah sendirian. Pasti Tuhan menjawab apa yang kita perlukan. Walaupun kelihatannya terlambat, tapi last minute pun Tuhan akan menjawab kita. Tepat pada waktunya dan yang terbaik pastinya buat kita. Selalu ada pertolongan dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan hidup kita sampai hari ini, kita lihat ke belakang. Tangan yang tidak kelihatan itu selalu memegang kita, menjaga kita, melindungi kita. Bahkan banyak doa yang kita sudah terima gitu loh. Ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Siapa orang-orang yang setiawan? Kita adalah termasuk orang-orang yang setiawan. Kita yang pagi-pagi mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang Pak Kianli bilang kita harus mengalahkan daging kita, benar. Itu adalah Tuhan perhitungkan. Tuhan tidak pernah memilih kita, apakah kita cakep, kita jelek, kita kaya, kita miskin, apakah putih hitam. Tuhan tidak melihat hati kita, tapi Tuhan melihat hati kita dan kesetiaan kita. Ayat 10.
Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengindaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Hati-hati loh, kita diingatkan oleh ayat ini. Kalau kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan kepahitan, hati-hati. Di firman Tuhan mengatakan, aku merasa sesak karena sakit hati mengindaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Jadi diingatkan untuk kita harus memiliki pengampunan. Hidup kita harus penuh dengan sukacita, biarlah hidup kita ini tidak terpenjara oleh kepahitan dan dendam. Kita harus bisa melepaskan semua kepahitan dan dendam. Karena kepahitan dan dendam sedikit pun itu tidak akan memberikan kebahagiaan buat kita. Tuhan tidak akan, ingat ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita tuh bergelut sendirian. Tapi Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk kita sanggup menghadapi masalah. Saya pernah dengar, pintu yang besar, sebesar apapun, hanya membutuhkan satu kunci yang kecil untuk membuka. Jadi setiap masalah apapun yang besar yang kita hadapi, kita hanya membutuhkan Yesus, hanya percaya pada Yesus. Tuhan Yesus juga maunya kita cuma percaya sama Dia, sama Tuhan aja. Nah, kita juga diingatkan untuk mengampuni, jangan lagi kita menawar ya, tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu gitu loh. Sebab kita bukan cuma butuh taat kepada Tuhan, tapi butuh bisa mengampuni. Karena hal ini penting juga untuk kita dapat bergaul dengan Allah. Berikutnya ayat 20. Maaf ya, menclok-menclok. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Ini luar biasa ya. Berkat kita tidak tergantung sama ekonomi bangsa kita. Misalnya Amerika misalnya mengirimkan duta besarnya ke negara miskin. Apakah duta besarnya itu menjadi miskin? Saya rasa enggak, karena duta besarnya yang mengutus Amerika, mengcover hidupnya, biayanya semua Amerika. Saya rasa kita ini juga duta besarnya Allah. Kita berada dimanapun kita berada, Tuhan memfasilitasi hidup kita. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus. Sekalipun dia disalibkan dan dia ke surga, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita karena dia memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita untuk kita menghadapi segala hal. Walaupun itu pengampunan, Tuhan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Jangan kita lagi takut dan putus asa. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu seperti firman Tuhan mengatakan. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Dia mengirim Roh Kudusnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong dan memberkati kita. Maaf, saya minum dulu. Bukan apa yang dikatakan dunia yang terjadi, tetapi setiap firman Tuhan yang akan digenapi. Menyerah dalam kehidupan kita ini bukanlah pilihan yang benar. Cintai proses dalam hidup kita. Karena di balik proses ada kemuliaan Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Mazmur 23. Aku tidak takut bahaya, kata Daud. Allah tetap beserta kita. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Sekalipun kita ada dalam menghadapi masalah, kita tidak pernah dibiarkan. Berapa kesaksian yang banyak yang saya dengar, tidak pernah sekalipun, walaupun udah dibawa atau bagaimana, nggak pernah dilepasin sama Tuhan. Tuhan tepat pada waktunya akan menjawab kita. Ini luar biasa banget, Mazmur 23 yang sering kita mungkin dengar ya. Tetapi begitu dalam artinya. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, tapi gada dan tongkatnya pun diberikan, disiapkan. Ayat 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadamu dengan ajaib pada waktu kesesakan. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Berdosa kita, ya bisa kita berdosa. Saya juga begitu. Tapi Tuhan tidak pernah. Saya meninggalkan Tuhan 20 tahun, tapi
Tuhan masih, saya merasakan pelukannya pada waktu kedua kali saya kembali kepada Tuhan. Saya merasa Tuhan masih menunggu saya. Saya adalah anak yang dicintai Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia Tuhannya yang luar biasa. Jadi jangan biarkan iblis bermain dan membuat kita menyalahkan Tuhan pada waktu doa belum dijawab. Hati-hati, iblis menggunakan masuki dalam pikiran kita. Setiap kita menghadapi masalah, itu pasti. Yang luar biasanya kalau kita kadang-kadang setiap manusia itu memiliki masalah. Cuman ada orang yang suka bilang gini, kok lu punya masalah, muka lu asik-asik aja. Nah itu kelebihannya. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita harus ingat, Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita sabar. Tuhan mau kita bertahan. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, yang akan melihat mahkota kehidupan. Saya akan bacakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Luar biasa, ayat ini luar biasa ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tetaplah kita kuat. Dalam doa Bapa kami diajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Kita berdoa bersama. Biar kemuliaan Tuhan yang ada di surga terjadi dalam hidup kita. Yang membebaskan kita, bukan pikiran kita sendiri, bukan kehebatan kita. Orang Daud mengatakan, Engkau yang membebaskan aku ya Tuhan. Daud sadar kekuasaan penuh ada di tangan Tuhan. Firman Tuhannya kok cepet amat, saya udah selesai. Saya akan membacakan ayat terakhir. Ini yang menjadi rema. Kalau ibu atau bapak yang ada Alkitab, kita akan baca 25. Mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap kuat. Kita tetap harus bertahan. Karena Tuhan memang mengharapkan kita tetap ada di dalamnya. Untuk di saat-saat seperti sekarang ini, begitu banyak masalah, banyak kedukaan, kayak kemarin COVID, banyak orang yang sakit, banyak keluarga-keluarga yang menghadapi masalah. Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini untuk siapapun ya, untuk kita pun yang menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang kemarin Melan bilang ada waktu dia berdoa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dan anak, suami istri, mertua, mantu dan sebagainya, dan bahkan kita sama teman-teman, sama orang sekeliling, sama saudara, sama siapapun, Tuhan pulihkan. Karena pada waktu kita berhubungan dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan mengharapkan kita semua hatinya sudah beres. Kita nggak bisa lagi benci sono sini, tapi kita bilang kita cinta Tuhan. Kita rajin berdoa, tapi kita belum membereskan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang terlalu singkat mungkin Tuhan hari ini Tuhan, biar menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan kami bisa mengingatnya Tuhan. Engkau memberkati firman Tuhan ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak sia-sia Tuhan, tapi menjadi berkat Tuhan, dan tertanam Tuhan, dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas waktu yang sudah Engkau berikan. Terima kasih atas sharingnya Tuhan, atas pembacaan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan hari ini. Engkau sudah memberikan kesempatan dan memberi saya untuk melayani dalam tim doa pagi ini ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu mengucap syukur buat kebaikan hari ini dengan Pak John Junata juga, dengan memberi kesempatan saya doa pagi ini, karena saya sudah lama tinggalkan tim doa ini ya Bapak. Dan hari ini saya benar-benar sujud menyembah-Mu, datang ke hadirat-Mu ya Bapak. Dan ampunilah segala selama ini saya tinggalkan Engkau-Mu ya Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, hari ini Engkau udah memberikan saya, mengingatkan saya, dan membuka hatiku, dan mencamakan aku akan takut padamu ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu datang sujud menyembah-Mu, dan ampunilah segala dosa-dosa saya selama ini yang berjanji padamu mau tak, tapi saya ingat janji. Tuhan, saya mengucap syukur ya Tuhan, dan buat kebaikan hari ini, saya sudah disembuhkan dengan COVID-19 ini, karena ada Tuhan yang perlindungan saya, bukan karena kehebatan saya. Tuhan, terima kasih juga Engkau udah memberikan dokter memulihkan saya Bapak, dan hari ini Engkau udah mengizinkan saya dalam doa bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Mari kita bersepakat dalam doa bangsa dan negara kami ya Bapak. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa nasional, penanggulangan terorisme agar mampu melancang strategi komunikasi untuk menyelamatkan masyarakat dari provokasi atau propaganda ideologi radikal dan terorisme ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjamahkan masyarakat kami ya Bapak. Terima kasih. Ya Tuhan, kami mohon datang berdoa, sujud menyembah-Mu ya Bapak. Kami doa agar aparat pemerintah tidak melakukan korupsi dari proses perizinan usaha yang dapat mempersulitkan investasi, dan kemudahan kami dapat kemudahan berusaha bagi UMKM ya Bapak. Terima kasih supaya pengusaha lokal dan maupun luar negeri ya Bapak dengan lancar membuat negara bangsa seluruh negara kami ya Bapak bisa damai dan sejahtera ya Bapak. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan. Tuhan, ya Tuhan, kami datang berdoa, kami berdoa agar Polri lebih bijak lagi ya Tuhan, tidak arogan dalam melakukan kewenangannya untuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya. Ya Tuhan, supaya Polri bisa sebagai pengayon dan perlindungan masyarakat negara kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami ya Bapak, memberikan kedamaian dan bangsa negara kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau udah hadir di tengah-tengah kami ini yang kami sujud menyembah-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan hamba mengucap syukur juga hari ini ya Bapak buat kebaikan dengan Engkau udah memberi kesempatan hari ini tim doa pagi ini dengan WR, dengan Pak Yoming, dan juga yang membawa renungan firman Pak Ibu Yeni yang luar biasa ya Bapak. Dan juga Engkau sediakan hamba-Mu Lisni, Engkau memakai saya sebagai alat-Mu selanjutnya lebih seterusnya ya Bapak. Karena saya udah kerinduan bertahun mau setia padamu ya Bapak. Dan ampunilah hamba-Mu. Saya janji tidak mau meninggalkan kamu lagi Tuhan. Karena saya tahu Tuhan Tuhan
selalu mau anaknya ada di dalam hatimu ya Bapak. Selalu kami menyembah dan pujian menaikkan. Ya Tuhan, kuatkanlah imanku, tak akan tergoyah. Mau setia padamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan. Hari ini Engkau udah bisa memberikan kesehatanku dengan sembuh total dari COVID-19 ini. Karena saya tahu Tuhan memberikan aku istirahat dalam satu hampir sebulan ini ya Bapak. Karena saya sangat bandel kadang ini tidak taat padamu ya Bapak. Engkau memberikan percobaan saya. Saya sangat berterima kasih Tuhan, Engkau udah mengajarku. Tapi Tuhan sangat luar biasa ya Tuhan. Engkau memberikan orang dalam pertolongan saya. Memberikan begitu COVID-19 semua orang mau mengambil rumah sakit, tidak ada. Tapi Tuhan luar biasa. Mengizinkan saya dapat rumah sakit Bunda Tamrin dan merawat saya dokter spesialis bagian paru-paru adalah dokter Waluyo yang sangat memperhatikan saya dan juga surter. Dan juga gembala saya, ibu gembala kami, dan gembala Pak Bon Sirait juga setia dalam pelayanan, dan juga tim doa pagi ini setia pada kami. Selalu berdoa untuk buat saya kebaikan di sini ini dalam COVID-19 sembuh oleh biru-biru darahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan karena kehebatan saya, karena Tuhan Yesus ada di dalamku. Tuhan masih sayang padaku. Tuhan masih mau sayang. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan tahu aku tidak mau mati Tuhan. Aku mau hidup, aku mau melayani-Mu. Aku mau setia padamu ya Tuhan. Aku memberi belas kasihan padamu. Karena saya tahu Tuhan selalu dengan kasih pada kami. Yang kami tidak tahu mengucap syukur terima kasih Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Hari ini aku baru tahu Tuhan. Engkau udah membuka hati cerat-ceratku. Kumohon Tuhan, berilah belas kasihanku. Selama ini, sebulan ini, saya berdiam di dalam rumah. Saya mulai mau bangkit. Melayani. Beraktivitas. Doa orang sakit dan kebenaran. Ampunilah aku ya Tuhan. Dan ampunilah. Karena saya seorang yang janda yang masih mau melayani dalam gereja dan anakku ini yang belum tamat kuliah. Maka saya selalu doa Tuhan, ampuni segala dosaku. Bangkitkan saya, pulihkan saya dengan darah Yesus. Karena saya belum melepaskan semua apa yang kuberserahkan kepada anakku masih belum dewasa yang benar Tuhan. Engkau jamahkan anakku darinya Bapak. Dia bisa mengasihi seorang ibu dan memperhatikan. Dan Tuhan Engkau jamahkan anakku Darun akan takut pada Tuhan. Seorang ibu anaknya setiap bangun pagi dia bisa menyembah pujian. Oh setiap padamu ya Bapak, dia hamba. Ibunya mengajak doa, dia mau turun kepada kami ya Tuhan. Rawatlah anakku ya Tuhan. Rawat anakku yang satu-satu harapanku dari. Walaupun bapaknya tidak Pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragu, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Mesti langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, bab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, bab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, bab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, bab Yesus sertaku. Haleluya Yesus. Mazmur 31 ayat 9 berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku." Sebenarnya saya pagi ini tidak ingin bicara, tetapi ketika saya baca sampai ayat ini, karena kemarin saya banyak mengangkat sesuatu, badan saya sakit semua. Saya hanya ingat Tuhan berbicara bahwa sakitnya badan saya itu tidak seberapa. Namun tetapi kalau orang mengalami sakit hati, itu bisa bertahun-tahun, bahkan bisa berpuluhan tahun. Dalam 1 minggu ini saya banyak menghadapi orang-orang di luar sana yang ketemu saya, meeting dengan saya, khususnya pada saat pandemi ini.
lebih banyak orang yang sakit hati karena mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Yang mereka ratapi, yang mereka renungkan adalah masa-masa lalunya. Semua orang memiliki masa lalu yang indah. Akan tetapi yang lebih diingat ketika ia membahas masa lalu yang indah, pasti dia ingat ada sesuatu yang menyakiti hatinya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini saya mengajak kita semua untuk melihat ke depan, untuk melihat Tuhan kita. Apapun yang terjadi di belakang kita tinggalkan. Yang baik, yang senang, apalagi yang sakit hati, kita tinggalkan itu semua. Biarlah mata kita boleh menatap Tuhan, fokus kepada Tuhan, agar jiwa kita tidak merana dan tubuh kita tidak akan mengalami kesakitan. Percayalah, Tuhan selalu melindungi kita, menaungi kita. Mari kita sembah Dia sejenak. Mari semua unmute, semua nyembah Tuhan. Fokus pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, lalu memiliki kasih-Mu Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ajar kami Tuhan memiliki roh pengampunan dari-Mu ya Bapa. Berikan nama sama, nama-Mu besar Tuhan. Yakin ya Tuhanku. Kemampuan untuk menjalani hidup